Pada zaman dahulu kala, di tanah Pasundan, ada sebuah kerajaan bernama Pasir Batang. Kerajaan itu dipimpin oleh seorang raja yang adil dan bijaksana, Prabu Tapak Agung namanya. Beliau dikaruniai 7 orang putri, yaitu Purbararang, Purbadewata, Purba Endah, Purba Kencana, Purba Menengah, Purba Lewih, dan si bungsu Purbasari yang paling cantik dan baik budi pekertinya. Purbasari menjadi buah hati seluruh rakyat di kerajaan. Hai kalian semua, mana dayang-dayang yang ada di kerajaan kita? Ini sudah siang, kenapa makanan kita belum diantar? Sabar. Bagaimana aku bisa sabar? Memangnya mereka lagi apa sih? Kenapa lama sekali? Mereka sedang menyelesaikan pekerjaannya, Kak. Mereka kan kerjanya belajar dan cuma melayani. Hei, kenapa kalian lama sekali sih? Maaf Tuan Putri, tadi hamba habis menghadap Paduka Prabu. Cepat taruh makanan di sana. Terima kasih. Makanan apa ini? Tidak enak sekali. Aku tidak mau tahu. Buatkan lagi aku makanan yang lebih enak dari ini. Dan cepat antarkan ke kamarku. Bukannya makanan ini enak sekali, Ya. Sudah ya, tidak usah diambil hati perkataan Prabu Tararang tadi. Baik Tuan Putri, kami permisi. Setelah bertahta cukup lama, Prabu Tapak Agung pun berniat untuk menurunkan tahtanya. Namun, beliau bimbang, siapakah yang sekiranya melanjutkan kepemimpinannya? Apakah Purbararang sang anak sulungnya, atau Purbasari si bungsu yang telah diperhatikannya selama puluhan tahun dan dirasa paling pantas untuk menggantikannya? Kakanda Prabu, sepertinya usiamu sudah terlalu tua untuk memegang kerajaan ini. Bagaimana jika kamu memilih pemimpin baru untuk memimpin kerajaan ini? Kamu benar, Dinda. Apakah sebaiknya kita memberikan tahta ini kepada salah satu putri kita? Tapi, siapa yang akan kau pilih dari ketujuh putri kita? Aku sudah ada pilihan untuk itu. Antara Purbararang atau Purbasari yang akan melanjutkan tahta ini. Tapi aku masih bimbang untuk itu. Ya, Kakanda Prabu, kita berdoa saja kepada Tuhan agar kita diberi petunjuk. Pada suatu malam, ketika Prabu Tapak Agung sedang tidur, ia bermimpi bertemu dengan seseorang yang sangat asing menurutnya. Salam hormat wahai raja. Siapa kau? Wahai raja yang baik, janganlah kau risau. Sudah waktunya Anda istirahat. Berikanlah tahtamu kepada ibu sunu Purbasari. Lakukan keinginanmu menjadi tercapai. Keesokan harinya, Prabu Tapak Agung keluar dari kamarnya untuk memerintahkan Uwak Batara yang merupakan penasihat istana untuk mengumpulkan seluruh pembesar kerajaan dan juga ketujuh putrinya. Uwak Batara, marilah!
Apa Paduka? Panggillah semua orang yang ada di istana ini dan tutup putrimu kemari. Laksanakan Paduka. Paduka, inilah ketujuh putrimu. Mulai. Hormat kami semua, Ayahanda. Bangunlah ketutup itu. Ayahanda, mengapa kita semua dikumpulkan di sini? Ini usia ayah sudah semakin tua mengikuti kerajaan. Jadi ayah sekarang akan memberikan kata ini kepada Ampun Ayahanda, apakah sebaiknya yang menjadi ratu dan menerima tahta ini adalah Prabu Bararang? Karena ia lebih pantas dibandingkan anaknya. Ada apa kau ingin berbasari? Aku yang menyebutkan dan jika kau yang mau kerajaan. Iya, aku tidak mantap kepadanya. Apa-apaan ini ayah? Ayah, mengapa si kecil ini yang menerima tahta bukan aku? Ayah tidak adil, seharusnya anak pertamalah yang menerima mahkota itu. tidak begitu anakku. Kerajaan ini pasti akan mendapatkan kutukan karena tidak menjalankan aturan sebagaimana mestinya. Iya Ayahanda, seharusnya kakaklah yang menjadi ratu bukan aku. Kakaklah yang pantas, bukan begitu juga ibunda. Tapi nak, ibu telah mendukung keputusan ayahmu karena ibu yakin itu yang terbaik untuk kamu. Sudah, saya tidak seperti itu. Ayolah. Ayah memilihmu karena memurahkan hatimu. Ayah yakin pada saat kamu memimpin kerajaan ini, kamu pasti dicintai oleh masyarakat. Tidak kalau begitu, Dinda dan anak-anak. Terima kasih Ayahanda, ayah selalu memuji. Saya takut jika tidak sesuai harapan ayah. Tunggu saja. Pasti akan tiba saatnya kerajaan ini mendapatkan kutukan. Pemikiran dari sang Prabu yang bijaksana ini dikarenakan beliau khawatir terhadap sifat dan perilaku anak sulungnya yang buruk. Jika Purbalarang menjadi ratu, maka ketentraman dan kedamaian kehidupan rakyat akan terganggu dan menjadi rusak akibat kepemimpinan Purbararang. Purbararang sangat marah mendapati tahta kerajaan Pasir Batang diserahkan kepada adik bungsunya. Berselang 1 hari sejak penobatan kerajaan, Purbararang segera menghubungi Indrajaya tunangannya agar menemaninya meminta bantuan nenek sihir untuk mencelakai Purbasari. Mas, aku sudah muak dengan Purbasari. Aku ingin buat perhitungan dengannya. Buat perhitungan? Kamu kan kalah pintar daripada dia. Jangankan ada tambahan, perkalian saja kamu kalah. Ganteng tapi bodoh. Maksudku, aku ingin buat Purbasari sengsara. Akan buat dia menderita. Tapi kan ini salah ayah dan Purbasari. Makanya aku ajak kamu ke sini. Masih apa ini? Apa ini? Ini rumahnya Oden. Oh, mau beli barang apa jauh-jauh ini? Dia berbicara kamu. Ini rumahnya Oden. Aku yang mau. Mana tadi mau salah? Cewek mau ngomong tadi. Maaf, Bang. Ini kalau suami saya tidak bermaksud Bang. Kamu kebaran. Apa semuanya? Ingat anak muda, hati-hati, jaga omonganmu. Mulutmu, harimaumu. Nyuwun mangapun Barondo. Baronde. Habis makan kuaci, makan kelapa. Jauh-jauh ke sini, ada perlu apa? Kami mau Mbak. Mbak tahu maksud kamu. Mbak tahu semuanya. Mbak sudah melihatnya dari mata kamu. Hebat kali. Padahal aku belum makan apa-apa, Mbak. Tentu saja. Kalian mau ke sini tuh pasti mau anu kan? Anunya itu apa? Jadi gini, Mbak. Saya ingin mengubah
merubah tahta kerajaan Purbasari menjadi milik saya. Gampang. Perhatikan ini anak muda. Perhatikan. Ini tebak apa? Apa itu, Mbak? Tepung biasa. Tapi tepung biasa ini bisa nenek buah menjadi ramuan beracun. Apa bisa, Mbak? Kamu meragukan saya? Perhatikan, Mbak. Mini manimu. Ubahlah tepung biasa ini menjadi ramuan beracun. Ini rubah menjadi bedak. Taburkan ini ke tubuh Purbasari dari kepala hingga kakinya. Seketika Purbasari berubah menjadi jelek. Terima ini anak muda. Berbarang jaga suamimu. Baik, Mbak. Kalau begitu, terima kasih ya, Mbak. Pergi. Jangan kamu nenek lagi berbarang. Cepat bukan Dore itu. Iya, dia dengar. Sudah. Ada apa dengan wajahmu, putriku? Apa kamu ada alergi? Atau kamu sama makeup? Tidak, Ayah. Aku juga tidak tahu. Itu pasti kutukan. Ayah yang tidak mendatangkan air. Bagaimana ini, Wak Batara? Saya juga tidak tahu, Paduka. Lantas apa yang membuat Tuan Putri seperti ini? Kalau saya tahu, saya tidak akan bertanya. Mohon ampun, Paduka. Kalau tidak segera ditindaklanjuti, ini bisa menjadi aib bagi keluarga kita. Ini juga akan menyebabkan keruntuhan bagi kerajaan Pasir Batang. Karena kerajaan Pasir Batang akan dipimpin oleh seorang yang berupa seperti ini. Lantas apa kata rakyat? Lalu, apa solusi kamu, Purbararang? Satu-satunya solusi hanyalah ayah harus mencabut keputusan ayah kemarin dan menyerahkan tahta Pasir Batang kepadaku. Bagaimana ini, Wak Batara? Mungkin ini semua adalah jalan yang terbaik, Paduka. Tapi bagaimana dengan putriku, Purbasari? Aku tidak ingin dia tinggal di sini, ayah. Aku khawatir jika ia akan menularkan penyakitnya pada anak-anak ayah yang lain dan kepada seluruh rakyat kita. Betul yang dikatakan Purbararang, Paduka. Apa Paduka ingin bila seluruh rakyat tertular penyakit aneh itu? Asingkan saja ya ke hutan. Purbasari putriku, maafkan ayah. Mungkin saat ini kau akan dipindahkan ke hutan. Seperti yang dikatakan oleh Gajah dan Purbararang. Maafkan ayah, Purbasari. Kenapa ya, Anda? Ikhlas kita harus meninggalkan kerajaan ini, istana, dan rakyat. Wak Batara, bawa putriku ke hutan. Baik, Paduka. Ayo, Tuan Putri. Kemudian diusirlah Purbasari dari istana oleh para pengawal. Mereka membawa Purbasari ke dalam hutan. Kami minta maaf, Tuan Putri. Ya, kami minta maaf, Tuan Putri, karena kami tidak bisa banyak membantu. Tidak apa-apa, pengawal. Inilah kondisi Tuan Putri. Kami akan segera membawakan pasien makan padamu. Jaga dirinya baik-baik di sini. Mohon di sana akan segera berakhir. Mohon bersabarlah. Terima kasih atas semuanya. Pergilah. Aku tahu kalian tidak kuat mencium bau busuk badan putri. Segala ini kami minta maaf. Kamu mohon pamit. Ketika Purbasari tengah diasingkan di hutan, terjadi masalah besar di Kayangan. Pangeran Gurumunda tidak berkenan menikah dengan bidadari Kayangan seperti yang diperintahkan Sunan Ambu ibunya.
Pangeran Gurumida hanya berkenan menikah dengan perempuan yang kecantikannya setara dengan Sunan Ambu ibunya. Gurumida, anakku, apa yang kau sedihkan? Ceritakanlah pada ibumu ini. Ibu sadar, kamu sudah besar, umurmu sudah 17 tahun. Adakah bidadari yang menakatimu? Ceritakan pada ibumu siapa dia. Nanti ibu akan memperkenalkanmu padanya. Aku tidak ingin diperkenalkan dengan bidadari manapun, Bunda. Kecuali secantik Ibunda. Gurumida, anakku, gadis yang secantik ibumu ini tidak ada di sini. Dia ada di Buana Pancatengah. Pergilah sana. Tapi tidak seperti ini, anakku. Kau harus menyamar, seperti lutung atau kera. Kenapa ibunda melakukan ini kepadaku? Pergilah, anakku. Pergilah ke hutan belantara. Kasih sayang ibumu akan selalu bersamamu. Kini namamu Lutung Kasarung. Wak Batara, marilah. Ada apa, Nyi Ratu? Tangkapan aku seekor hewan untuk dijadikan kurban dalam upacara. Jika nanti siang kamu tidak bisa mendapatkannya, maka kamu sendiri yang akan menjadi gantinya. Kenapa harus saya? Itu sungguhlah aneh. Banyak cakap sekali. Cepat lakukan saja apa yang aku perintahkan. Andai saja Purbasari yang bertahan di kerajaan, pasti rakyat akan aman dan tentram. Tidak seperti dia yang jahat. Dengan ketakutan yang luar biasa, Wak Batara tergesa-gesa masuk hutan belantara. Akan tetapi, tidak seekor hewan pun ia temukan. Binatang-binatang sudah diberitahu oleh Lutung Kasarung agar bersembunyi. Wak Batara mencari kesana kemari dalam hutan hingga kelelahan. Kemudian, ia pun duduk di bawah pohon dan merasa putus asa. Pada saat itulah, Lutung Kasarung turun dari pohon dan duduk di hadapan Wak Batara. Wak Batara segera mengambil senjatanya dan membidik ke arah Lutung Kasarung. Kenapa terkejut seperti itu? Saya datang ke sini karena melihat kamu sedang bersedih. Mau apel? Jadi, apa tujuan Anda datang ke hutan ini? Kalau begitu, bawalah saya ke kerajaan Anda. Kalau bukan saya, memangnya Anda mau disembelih sebagai korban? Bukan begitu? Setiba di kerajaan, beberapa prajurit memegang dan mengikat Lutung Kasarung. Prajurit lain mengasah pisau untuk menyembelihnya. Lutung Kasarung dibawa ke tengah alun-alun. Di sana, Perbararang dan Indrajaya serta para pembesar kerajaan sudah hadir. Demikian pula dengan 5 putri adik-adik Perbararang. Prajurit, bunuh Lutung itu. Lutung ini sangat liar dan sakti sudah dikendalikan. Ya, Ratu, ini seperti Lutung jadi-jadian. Hei Lutung, jangan nakal, jangan nakut-nakuti orang. Diam. Wak Batara, kemarilah. Ya Ratu. Cepat singkirkan Lutung galak itu ke hutan. Tempatkan dia bersama Purbasari. Kalau sudah jinak, kita kurbankan nanti.
Siap, Ratu. Bagus. Ayo Ratu, aku antarkan kamu ke tempat yang lebih bagus. Dia adalah putri Purwosari. Dia adalah putri dari Prabu Agung. Dia baik hati. Dia juga seharusnya menjadi ratu di kerajaan Pasir Batang. Namun dengan kekuatan jahat, dia diasingkan dan tersingkir sultan ini. Jodoh dia ya. Jangan takut Tuan Putri, aku tidak jahat. Terimalah ini sebagai tanda persahabatan kita. Monyet bisa bicara. Mustahil. Siapa kamu? Apakah kamu akan membunuhku dengan itu? Tidak mungkin aku akan membunuh. Bagaimana aku bisa percaya denganmu? Bunuhlah aku Tuan Putri jika kau meninggal setelah memakan semua pemberianku. Bagaimana bisa kau membunuhku jika aku mati tetap hidup? Buah-buahan ini tulus kuberikan padamu. Cobalah. Baiklah, aku akan Maka mendengarkan. sejak saat itu, Lutung Kasarung menjadi penjaga sekaligus menjadi sahabat dekat Purbasari. Dengan hadirnya Lutung Kasarung di sisinya, kesedihan Purbasari pun perlahan sirna. Ia mendapatkan sahabat yang menghibur dan melindunginya. Setiap tanggung jawab, kepemimpinan, dan kecerdasan dari Lutung Kasarung membuat Purbasari menjadi jatuh cinta. Tanpa diketahui Purbasari, Lutung Kasarung bertapa di sebuah bebatuan memohon kepada ibundanya Sunan Ambu untuk dibuatkan taman indah disertai pemanggilan untuk Purbasari. Dan seketika, permintaan Lutung Kasarung pun dikabulkan. Di hadapannya terdapat pancuran terbuat dari emas murni. Dinding dan lantainya terbuat dari batu pualam. Juga terdapat air telaga mengalir yang berasal dari telaga kecil murni dan bersih, disertai dengan doa dari para dewa. Para dewa dan bidadari menyebut taman indah itu Jamban Salaka. Selain dibuatkan telaga dan taman indah, juga terdapat beberapa pakaian untuk Purbasari. Pakaian itu sangat indah dan lembut, terbuat dari awan yang lembut disertai dengan hiasan batu-batu permata dari dalam lautan. Tidak ada pakaian di dunia ini yang mampu menandingi keindahan pakaian tersebut. Udara pagi di hutan ini sangat menyedihkan sekali. Selamat pagi. Hei, tunggu. Aku seperti mendengar suara. Lutung, apakah itu kamu? Tidak. Suaranya seperti gemercik air, tapi dari mana asalnya? Baju batik bagus kainnya, sudah cantik, baik hatinya. Lutung, kamu mengejekku ya? Tidak, Tuan Putri, kau sudah berubah. Kau sungguh cantik dan mempesona Lutung, sekarang. lihat, kutukanku hilang berdekat kembali Lutung di telaga Kasarung ini. pun tidak menyangka bahwa orang yang selama ini disayanginya ternyata wanita yang sangat cantik mempesona. Bahkan kecantikan Purbasari pun dapat mengalahkan kecantikan dari Sunan Ambu ibunya. Lutung Kasarung dan Purbasari sangat senang dengan keadaan ini. Kabar mengenai kembalinya kecantikan Purbasari didengar oleh Purbararang. Namun, Purbararang tidak percaya dengan berita ini. Ia masih percaya diri karena tahu bahwa boreh yang disemburkan kepada Purbasari mengandung kutukan yang sangat kuat. Ini tidak mungkin. Bagaimana bisa si Purbasari itu menjadi cantik kembali? Seharusnya boreh itu mengandung kutukan yang jahat dan kuat. Kalau begini caranya, posisiku sebagai ratu bisa tergantikan kembali. Ini tidak boleh terjadi. Ada apa? Kang Mas, antarkan aku ke hutan sekarang. Untuk apa? Cepat antarkan aku ke hutan. Apa? Tanya malah balik nanya. Bisa aja Kang Mas. Adindaku, untuk apa kita ke hutan? Itu tempat berbahaya. Aku sudah
Purbasari telah hilang kutukannya dan ia kini kembali menjadi cantik. Oleh karena itu, aku ingin melihatnya sekarang. Ayo cepat antarkan aku. Bagaimana bisa? Ayo cepat. Betapa terkejutnya ia saat melihat Purbasari telah kembali ke sosoknya yang cantik rupawan. Bahkan, Purbasari terlihat semakin mempesona dengan balutan pakaian dari para bidadari. Purbararang khawatir dengan telah kembalinya kecantikan Purbasari akan mengancam tahta yang saat ini dikuasainya. Wak Batara, aku semakin tidak tahu lagi apa yang telah dilakukan oleh Purbararang dengan kerajaan ini. Semuanya sekarang menjadi kacau balau. Ya seperti itulah Paduka. Oh iya, kamu sudah menjenguk Purbasari belum? Belum Paduka, sejak 1,5 tahun yang lalu. Tolong kamu jenguk dia. Mungkin dia sekarang lagi membutuhkan. Kapan Baginda? Tahun depan. Sekarang lah. Dan sekalian bawa dia pulang. Baik Paduka. Tuan Putri, Tuan Putri sudah sembuh sekarang. Tuan Putri cantik sekali hari ini. Iya, Wak Batara. Ada apa malam hari ini? Bagaimana keadaan ayah dan bagaimana keadaan kerajaan? Saya kesini diperintahkan oleh Ayah Tuan Putri. Beliau mencemaskan Tuan Putri. Setelah Tuan Putri pergi meninggalkan istana, beliau menjadi sakit-sakitan. Kerajaan juga menjadi kacau balau. Lalu, Baginda berharap Tuan Putri bersedia untuk kembali lagi ke istana. apakah mereka akan menerimaku? Terutama kakakku. Sebenarnya aku sudah nyaman di sini. Aku juga banyak teman di sini. Tapi aku juga akan melanjutkan kerajaan. Oke lah, aku akan berusaha dengan itu. Kenapa tuh? Tenang saja, aku akan mengajakmu pergi ke istana. Ayahanda, aku rindu denganmu, ayah. Kamu sudah sembuh. Ini kamu Purbasari. Kamu udah cantik sekali. Iya, ayah, ini aku putrimu. Bagaimana keadaan ayah sekarang? Bagaimana ibu? Keadaan ayah sekarang sudah baik. Ibu sekarang lagi bersama kakak-kakakmu di rumah. Syukurlah jika keadaan ayah mulai membaik. Di sisi lain, Purbararang mengintip dari balik pintu kamar ayah handanya. Beliau panik karena Purbasari telah kembali ke istana kerajaan ini. Itu berarti tahta kerajaan akan segera dilanjutkan kembali oleh Purbasari. Ia pun mencari cara untuk kembali menyingkirkan adiknya. Bahkan kali ini ia berniat untuk menyingkirkan Purbasari selama-lamanya. Ayahanda, aku ingin berbicara. Ada apa putriku? Aku mau untuk diadakannya sayembara, ayah. Pemenangnya akan mendapatkan tahta kerajaan. Sementara yang kalah harus dihukum pancung. Oke, ayah menyetujuinya. Gombal Tuan Putri. Iya, itu maksud aku. Lalu ada apa Tuan Putri? Kenapa bersedih? Jadi aku mendengar percakapan Kak Purbararang dan ayahanda. Kak Purbararang minta diadakan sayembara. Yang menang akan mendapatkan tahta, sedangkan yang kalah harus dihukum pancung. Aku takut karena Kak Purbararang akan mengalahkan segala cara untuk menang. Jangan khawatir Tuan Putri, kan ada aku. Tibalah di hari sayembara. Purbasari tampak gelisah. Namun Lutung Kasarung selalu setia menemani Purbasari dan memberikan dukungan. Tapi lain hal dengan Purbararang. Ia tampak santai karena sudah ada rencana yang ia buat untuk memenangkan sayembara ini. Perlombaannya yaitu membuat sial. Peraturannya adalah barang siapa yang membuat sial paling panjang, maka ialah pemenangnya. Aku sudah terbiasa membuat shell dari kecil. Awas saja kau Purbasari. Kali ini habislah kau. Pas sudut.
angkat kaki. Aku masih ingin mengadakan satu perlombaan lagi. Apa itu? Jika wajah tunanganmu lebih tampan daripada wajah tunanganku, maka tahta pasir batang akan kuserahkan padamu. Namun, jika sebaliknya, maka relakanlah leher untuk dipenggal oleh para pengawal. Aku mencintaimu dan ingin engkau menjadi pendampingku. Maunya kita milih tunanganmu. Iya. Apa kata kamu kita bisa mendampingi laki seperti ini? Gak usah. Pengawal, cepat penggal kepala berbahasa ini. Aku adalah wujud asli dari Sekor. Aku akan menikahi Purbasari. Apa? Tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Asal kau tahu, aku adalah pangeran yang dituntut dari kayangan. Apa? Kau seorang pangeran? Ya, aku adalah seorang pangeran. Lalu untuk apa? Aku mendapatkan goreng padanya. Jika akhirnya dia mendapatkan kebahagiaan. Ini tidak adil. Jadi kaulah Purbarakan dalang dari semua ini. Pengawal, bawa dia ke kerajaan untuk jadi. Siap, Paduka Raja. Saya duga semua ini akan berakhir. Dan siapa pria tampan ini? Iya, ayah. Dan tunanganku. Pangeran, kamu bersamaku ke istana bersamanya. Tidak kusangka Purbararang. Aku malu sebagai ibumu yang telah melahirkanmu dan membesarkanmu. Kenapa kamu tega melakukan hal seperti itu kepada adikmu Purbasari? Ibu tidak pernah mengajarkanmu hal seperti itu, Purbararang. Maafkan kami. Jangan hukum kami, Ibu. Ya, Ibu. Jangan hukum mereka. Aku ingin memaafkan mereka. Kau memang putriku yang baik, Purbasari. Dan kamu memang orang yang pantas untuk memimpin kerajaan ini. Tapi, hukum harus tetap ditegakkan agar mereka berdua jerah. Memang benar yang katakan ibumu. Mereka telah banyak melakukan kesalahan. Mereka pantas menerimanya. Menjaga, bawa mereka ke penjara. Baik, Paduka Raja. Ya. Keesokan harinya, pesta pernikahan dan pengobatan Purbasari menjadi ratu digelar dengan sangat meriah. Makasih.